Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu liridulillah wa liridu rasulillah wa li syafaati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubbahu wa itba'ahu waj'alhu syafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Min hadrati sadatina khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Thumma ila hajjami awliya illa ina makan masyarikil ardi la magharibiha bariya bahya min yaminiha ila shimaliha. Khususan ila hadrati qutbir rabbani sumadana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani wa Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Adam wa Sayyidi Syekh Abdul Rahman Baji Al-Haban wa ila hajjami masyayikhina wa ulamaina min ahli sunnah wal jamaah min jam'iyyati Nahdlatul Ulama khassah wa ila hadus hadal kitab Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili wa Sayyidi Syekh Al-Alimul Alamah Hadratu Sayyidi Syekh Hashim Asy'ari wa ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id wa abnaihi wa Sayyidi Syekh Abdul Jamil wa abnaihi sahib hadzal mahad sahib al-barakah Sayyidi Syekh Ahmad Zakiyuddin usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian malam terus online Kitab Khazinatul Asrar ala Jalilatul Adhkar karya Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, kemudian dilanjut dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allim kadaipun Bahya Hashim Asy'ari. Kemarin kita sudah bagi-bagi amalan dari surat Al-Insyirah, surat Waqi'ah, kemudian Basmalah. Pada malam hari ini insyaallah bagi-bagi amalan wirid suratul Fatihah. Seyogianya aurat atau rotib apapun yang bentuknya ayatul Quran itu tanpa ijazah juga nggak apa-apa, tapi syaratnya deres. Jadi ketika kita baca Quran bukan niat baca aurat, tapi benar-benar niatnya liqiraatil Quran. Karena kita punya tujuan, karena kita punya keinginan mengambil sir daripada ayat-ayat tersebut, tujuannya ada yang mungkin untuk agar futuh ataupun pengen yang lebih familiar di dunia kita itu, pengen cepat kaya, ya maka mau tidak mau harus ada yang bimbing, harus ada yang mengarahkan biar tujuannya itu tepat. Ya istilahnya guide lah, kalau bahasa keren sekarang itu guide. Santri-santri yang di rumah, yang online, yang punya kitab Khazinatul Asrar juga bisa dibuka di halaman 117 yang cetakan Haramain, tapi kalau beda cetakan ya cari kitab cari fasalnya yang Faslul Khasa'is fi Qiraatil Fatihah wa Bayani Adadiha. Itu ada. Yang paling penting sekali lagi, karena sekarang zamannya online, jadi saya menemukan satu mungkin makna hudurul majlis itu ya buka Facebook atau buka HP tapi ngaji, niatnya ngaji.
Ya bisa jadi maknanya hudurul majlis lah, hadir di majlis. Karena kalau datang ke pondoknya sudah nggak bisa, sudah lockdown. Maka yang membuat media sosial ini mendapatkan thawab, mendapatkan pahala karena isinya sudah luar biasa. Jadi ternyata media sosial itu juga manfaatnya banyak, walaupun di sisi lain madorotnya juga ada. Cari itu. Ya, dilanjutkan lagi. Jadi betapa asyiknya kita hidup sekarang. Di kamar, di ruang tamu, di ruang TV, walaupun tangan kita pegang HP, tapi ketika kita buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, ternyata isinya luar biasa. Masyayikh kita, bahkan kita yang tidak kenal dengan masyayikh yang ada di pondok-pondok yang lain, kita kenal. Ini barokahnya media sosial. Akhirnya kita tahu ternyata di pondok ini kiainya ini. Itu barokahnya media sosial. Jadi jangan langsung menjudge bahwa apa yang dibuat oleh orang-orang non-Islam itu tidak ada manfaatnya. Nyatanya banyak sekali manfaat. Kita malah ngambil manfaat dari mereka. Jadi pokoknya kita ngaji kitab Khaziratul Asrar itu enggak urut. Kita cari amalan-amalan yang kira-kira bisa diamalkan oleh kita dengan sanad yang muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Santri itu kalau enggak punya aurat, enggak punya amalan itu kayak kurang apa gitu. Mbak Yai Makhrus saja mengatakan orang yang punya ilmu dengan diridhoi dan tidak diridhoi itu hasilnya beda. Dan para pendahulu kita saya yakin banget riyadhonya itu kuat-kuat. Mbah Muqayyim sebelum mendirikan pondok pesantren Buntet riyadhonya luar biasa, puasa. Mbah Abdul Karim, Mbah Manaf Lirboyo riyadhonya kayak apa? Luar biasa. Bagaimana beliau ketika mondok di Mbah Khalil, dia luar biasa. Mbah Hashim Asy'ari riyadhonya kayak apa? Mbah Yai Muhammad Said Gedongan ketika beliau rihlah ila Baladil Haramiyah, ketika Mbah Yai Said yang terkenal wali fi zamani. Dulu Mbah Yai Said Gedongan itu fi zamani enggak ada yang berani ngomong Mbah Said itu enggak ada. Rata-rata nyebut Mbah Said itu wali. Terkenal sekali Mbah Said itu ketika di sana, di tanah haram, ketika belajar di sana. Itu diceritakan di dalam manaqibnya. Itu selama 2 tahun Mbah Yai Said itu di tanah haram itu mohon maaf BAB hanya 2 kali. Bisa bayangin 2 tahun BAB cuma 2 kali. Kayak apa tirakatnya Mbah Said? Makanya enggak usah heran ketika ngelihat keturunannya itu jadi semua. Enggak usah heran. Lah terus keturunannya Mbah Said sekarang yang top-top siapa? Ya lihat saja ketum PBNU sekarang kita. Beliau Profesor Dr. Said Aqil Sirot itu siapa? Zuriyahnya Mbah Yai Said. Sebab Profesor Kiai Said itu putranya Mbah Yai Aqil, Mbah Yai Aqil itu putranya Mbah Yai Sirot, Mbah Yai Sirot itu putranya Mbah Said. Alim. Ya di sisi lain juga ya Kiai Said tirakat sendiri, pasti tirakat sendiri. Tapi ada bantuan secara tidak langsung, ada bantuan dari mbah-mbahnya. Kayak apa tirakatnya Mbah Said? Jadi kita ini perlu sekali. Oh kalau mbah-mbah kita saja tirakat, kenapa kita tidak gitu? Ya minimal enggak persis kayak mbah-mbah kita lah, minimal niru. Contoh yang paling gampang saya sering
omongin sama ketika kita sowan ke salah satu Habib di Indramayu, beliau sering mengatakan gini, nang soro samadani kiai tapi yo niru kiai. Nek kiai maca sholawat sampean maca sholawat. Nek kiai maca sholawate 1000 yo meluan tapi ora usah 1000. Iku penting. Jadi penting. Makanya di kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syato itu di mukadimahnya jelas. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbaha birrijali falahun. Kalau kita pengen jadi orang yang beruntung ya harus tasyabbuh. Tasyabbuh bil ulama. Melu ulama lah, niru ulama. Ya ulamanya senang wirid ya kita senang wirid, ulamanya senang ziarah ya senang ziarah, ulamanya senang manakib ya manakib. Niru. Walaupun istiqomah ya tingkatannya beda-beda lah. Makanya ilmunya santri itu sebenarnya ya istiqomah itu. Apalagi kelas-kelasnya kita mau memahami kitab ya jauh sekali. Kelasnya kita itu cuma pembaca saja, membaca selesai. Tapi insya Allah dengan barokahnya membacanya istiqomah, nanti insya Allah paham sendiri. Paham, insya Allah paham. Jelas kok. Syekh Imriti itu dalam muqaddimah itu enak. Wa ayyakuna nafi'an bi'ilmih mani'tana bihifdih wa fahmih. Sudah, artinya metode untuk bihifdih itu ya dibaca. Gak mungkin orang hafal tanpa membaca itu gak mungkin. Jadi dibaca saja. Jadi paling enak dibaca. Ada satu teori yang mengatakan demikian. Anna tahsilal ilmi naw'an. Cara menghasilkan ilmu itu caranya cuma 2. Bisimai wal kasbi. Yang pertama jiping. Tapi jiping ini bisimai itu bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu bisimai enak. Tapi kita-kita yang muda itu bil kasbi. Nah, bil kasbi di sini ai biqiraah wal kitabah. Dengan membaca dan menulis. Makanya santri-santri yang rajin membaca itu jangan sampai tangannya itu lepas tidak menulis. Sebab man yaqra walam yaktub fahuwa khasir. Barang siapa yang membaca kemudian tidak menulis, dia itu adalah orang yang rugi sekali. Serius rugi. Kita ini ahli baca tapi tangannya enggak mau nulis, ya rugi sekali. Tapi ada orang yang man yaktub walam yaqra fahuwa kadzib. Barang siapa yang nulis tapi tidak membaca, ya bohong. Bagaimana mungkin dia bisa nulis tanpa membaca? Ya santri itu ya membacanya harus kuat. Hanya saya tahadus binikmah itu punya beberapa catatan dan punya beberapa karya buku ya. Dikit-dikit ya bacalah. Dikit ya. Jadi kalau habis baca langsung tulis baca. Apalagi sekarang zaman enak sekali. Kita habis baca kayak sekarang contoh. Baca surat Al-Waqi'ah. Menurut Rasulullah, surat Waqi'ah adalah surat kekayaan. Ini tertera di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman sekian, langsung dicatat. Wa qala Shu'aibud Durratul Afaq fi ilmil harfi wal awfaq min man dawama ala qiraatul Fatihah ma'al basmalah aqba kulli sholatin maktubatin sab'a marat bi'adadi ayatiha fatahallahu ali abwabul khairat. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah bersama bismillah setiap selesai melakukan sholat fardu 7 kali dengan jumlah ayatnya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Kemudian di bawahnya juga ada lagi wamin, atau ada yang baca wamin dawami ala qiraatiha uqbas kulli sholatin maktubatin 20 marrah yablu kulla yawmi ila miatin fatihatan wasa'allahu rizqahu. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah setiap habis sholat itu 20 kali sampai jumlahnya 100 kali dalam sehari. Artinya setiap sholat kita baca 20 itu jumlahnya sampai 100. Maka Allah akan meluaskan rezekinya. Wa hasuna halahu wa nawwaru sirruhu. Allah akan memperbaiki tingkahnya dan akan memberikan cahaya di dalam rahasia-rahasianya. Ini amalan ini tuh biasa yang sangat terkenal itu amalan dari sanad Mbah Yai Hamid Pasuruan. Tapi jumlah hitungannya itu beda-beda.
Ada yang bacanya 20 juga ada yang bacanya wa fi riwayatun di halaman 118-nya itu ada. Wa fi riwayatin annal Fatihata taqra'u ba'da sholati subhi 30 marrah. Ini satu riwayat lain mengatakan ini. Kalau tadi riwayatnya bacanya 20 baca Fatihah 20. Kalau dipikir-pikir, wah alam-alana ketemen ya Kang. Tas sembayang mohon maca Fatihah semene, maca Alam Nasrah semene, maca Laqoja semene. Ya dipilih salah sisi sing enak apa. Jadi waca kabeh. Diwaca kabeh ya mempeng. Jadi sakti kok. Ya dipilih amalan sing kira-kira pas karo awake dhewek apa. Lah terus sing bisa ngerti awake amalane kita pas karo bacaannya siapa? Ya mursyid. Makanya butuh mursyid itu, butuh pembimbing itu ya begitu. Sampean sih cocoknya bacanya Laqoja bae. Sampean cocoknya bacanya Alam Nasrah bae. Sampean cocoknya baca Fatihah bae. Sing ngerti ya mursyid. Makanya butuhnya mursyid ya begitulah. Ya sebenarnya tidak harus ada ijazahan, cuman sing ngerti awake kita itu ya mursyid. Tapi kita baca mengalap barokah saja. Wa fi riwayatin annal Fatihah taqra'u ba'da sholati subhi 30 marrah. Setelah subuh 30 kali. Wa ba'da dzuhri 25 marrah. Setelah zuhur 25. Jadi turun 5 30 25. Wa ba'dal asri 20 marrah. Wa ba'dal maghrib 15. Wa ba'dal isya 10 marrat. Tablu kullu ila mi'atin Fatihah. Ya jumlahnya itu ada 100. Jadi ada dua thariqah sama. Fadilahnya sama. Maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak sekali. Malah yang beredar di media itu banyak, yang beredar di media banyak. Saya sendiri pengen ngejar langsung ijazah ini tapi belum pernah tersampai. Saya pengen ngejar langsung ijazah baca Fatihah itu langsung pada putranya Mbah Yai Hamid, Mbah Yai Idris bin Mbah Yai Idris bin Abdul Hamid. Waktu ngejar di Rembang itu nggak kecandak. Nah, itu pengen banget saya dapat ijazah langsung membaca surat Al-Fatihah dari putranya Mbah Yai Hamid. Ya sekarang kan masih ada putranya itu Mbah Idris. Kalau dari orang-orang yang mungkin dapat ijazahan dari Mbah Yai Hamid banyak. Saya pengen sekali. Tapi kita sekarang sudah baca kitabnya, kitab Khazirul Asrar ada. Ya tetap harus biar kuat lah, biar kuat ya tetap harus ijazah. Saya pribadi itu pengen sekali dapat ijazahan langsung dari putranya Mbah Yai Abdul Hamid. Syuruhan ini terkenal. Itu ada thariqahnya, jadi ada wiridnya. Cara bacanya juga ada. Cara bacanya ala hadiniyah wa ala niyati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian wa ala niyati Sayyidi Syekh Mbah Yai Abdul Hamid Al-Fatihah. Ya habis subuh 30 habis zuhur 25, habis asar 20. Ini dibaca sampai jumlahnya 100. Terus kemudian ada yang nanya sama Mbah Hamid, manfaatnya apa Mbah? Jare Mbah Hamid wis lakonono wae sampai 40 dina aja putus. Kawru rahasia dewek. Banyak kan bakal wong bakal ngamalaken tembe sedina tulis pengennya langsung dadi. Siapa kita? Semaca Fatihah kita wis maca sedina 100 tapi masih kere bae. Maca tembe sedina ira siapa? Wong sekelas nabi-nabi saja doa iku dijabana sing 100 tahun. Ana sing was birang-birang tahun. Kalau kita pengen dongane langsung dijabah, kita siapa? Makanya ketika saya sowan ke dalamnya Habib Umar Mutahhar, itu dikasih gambaran sama Habib Umar. Gambarannya begini, jadi wong donga iku ana loro. Ketika doa kita langsung diijabah sama Allah, itu bukan semata-mata karena doa kita, tapi itu semata-mata karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemurahannya Allah, keutamaannya Allah wis dinai melas. Tapi ketika kita doa ora diijabah di Gusti Allah, iku keadilannya Allah. Jadi luar biasa. Diijabah langsung arane fadilah, di ora diijabah langsung arane adalah. Jadi keadilan Gusti Allah ya adil. Maksudnya kita dongan ning kene truk ya Allah nyelukin ora dijabah. Ku adil Gusti Allah. Ana ya dosa kita pirang-pirang. Terus njeluk donga langsung diwain bae macam-macam. Nah, malahnya triknya ini dikasih trik sama Habib Umar. Makanya triknya itu pengen dikasih langsung itu gampang. Lewat siapa? Lewat aulia illah atau langsung lewat Kanjeng Nabi.
Sebab bakal njaluk lewate kekasih ya iku pasti dinahi. Kayak contoh, gampang contoh. Contoh yang paling ringan contoh. Ana wong tua dhewe anak telu. Siji blegedut iku nakal temenan. Sing keloro pinter tapi plonga-plongo. Pinter tapi plonga-plongo. Sing ketelu iku paling parek karo wong tuane. Nurut karo pinter beli. Nurut karo wong tuane. Deman temen wong tuane. Pokoke apa bae bocah ki njaluk dipahi. Lah priben carane sing blegedut ki niku njaluk ning wong tuane dinahi. Iku lewat sapa? Ya lewat bocah mau sing nurut mau. Saya jalukna duit mimine sih. Jaluk duit nang bapane sih. Mimine. Ketika sing jaluk sing nurut mau ya langsung dinahi. Pertanyaannya saiki sing nurut-nurut ning Gusti Allah sapa? Wong kita ku badhek. Kita kan wong badhek-badhek karo Gusti Allah. Diadani ngomongnya adon boy. Aduh, kokon wirid maning. Aduh, akeh nolake. Ya, jaluke lewat wong sing parek karo Gusti Allah. Siapa di antara ini para alim ulama dan para aulia. Makanya banyak sekali. Kayak kita itu ziarah ke para aulia, kayak contoh ziarah ke Mbah Yai Zakiyuddin di makam Zakiyah itu. Ya jangan ngarepi tandongan Ki Zakiyuddin. Kelasnya siapa ira ndongan Ki Zakiyuddin? Piro dosane numpuk-numpuk Ki Zakiyuddin wis enak-enakan ning surga, ira njaluk dongan Ki Zakiyuddin muga-muga menyang surga lah bisa dong. Enak temen dong, muga-muga Ki Zakiyuddin Allahumma ja'al kubrahu rodatan miradil jinan. Sirahe sapa? Sing ngiring wis pirang-pirang. Ya dongane belum sama koron tinggal langsung bae, Mbah. Dongaken kula, Mbah. Kula njaluk ning Gusti Allah lewat wasilah panjenengan, Mbah. Dongaken muga-muga kula niku ki dompete kosong deseni, Mbah. Balik-balik ke bak watu. Ya artinya begitulah doa yang kau makanya kalau doa ke ziarah ke wali itu enggak usah dongan para wali Allah maghfirlah beli usah. Tinggal nas'aluka ya Allah bi jalalika bi sifatikal ulya bi dzatikal azma bismikal azam bi jahi nabil mustafa bi nabika nabi rahmah bi habibika habibil ummah bi jami karamati auliya ilah khususan sahib hadad duriyah ay sahib hadzal maqam simbah yai as'aluka ya Allah antak dia jami' hajatin wis mengkonon pa dongane insyaallah maghfirlah maning dah jadi maca Fatihah monggo sampean bareng-bareng belajar ngamalakan ya tetap kita dibaca walaupun belum mendapatkan ijazah langsung bisa dibaca ya mudah-mudahan kapan-kapan waktunya saya juga berharap kapan-kapan waktunya bisa mendapatkan ijazah langsung baca surat Al-Fatihah ya kalau saya pernah diijazahin dari ustadz saya waktu di pondok itu baca surat Al-Fatihah 41 kali itu kalau nggak salah ijazahnya itu muttasil ke Habib Salim Asy-Syatiri Yaman karena beliau alumni Yaman itu dulu dikasih lembaran ijazahnya diantaranya baca ya Mudia Kholik atau ya Badiu ya Kholik kemudian baca ya Sami'u ya Basir ada baca surat Al-Fatihah jadi surat Al-Fatihah itu luar biasa manfaatnya ya semoga manfaat mau kita ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari lumayan 5 menit oleh amalan catat ngamalakan kapan qobaki yang ngamalakan kapan baka yang sebening dua sampai mending sampai mending Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sampai penting ini. Sampai penting. Masya Allah,
Tuan sing lewat ya. Nah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, "Inna ar-rajula la yakhruju min manzili wa 'alayhi min adh-dhunubi mithla jabal Tihamah." Gunung Tihamah. Fa idza sami'a al-'alim khafa wastarja'a an dhunubin sarafa ila manzili wa laysa 'alayhi dhanbin. Fala tafaruqu majalisal ulama fa innallaha ta'ala lam yakhluq 'ala wajhil ardi turbatan aqram min majalisil ulama. Janganlah kalian pisah dengan majlisnya para alim ulama. Jangan jauh dengan alim ulama. Bereratlah dengan alim ulama. Hanya kalau di kitab Nashihul Ibad itu aja ada makalahnya gitu. Alaika bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Itu di kitab Nashihul Ibad itu. Di bab sunnah itu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wa naqala asyar masahi al-maliki fi awal kitabi nadmud durar ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'azzama al-'alim fa innama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alim fa innama dzalika istighfafan billahi ta'ala wa rasulih. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka seyogyanya dia itu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghina orang alim, maka seyogyanya dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Wa qala Ali karramallahu wajhu kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iya man la yuhsinuhu wa kafa bil jali dhamman ayyatabarra minhu man huwa fihi wa ansyadana fi ma'nah. Kafa syarafan bil ilmi da'wa jahil wa yafra in amsa ila al ilmi yunsab wa yakfi hamulatan bil jahalati annani ura'a atau ura'u mata unsabu ilaihi wa akhtab. Wa qala Ibnu Zabir atau Ibnu Zubair macamnya. Inna Abu Bakar kataba ilayya wa ana bil Iraq ya bunayya 'alaika bil ilm fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Ini Ibnu Zabir atau Ibnu Zubair disurati sama Abu Bakar. Pada waktu itu beliau sedang di Irak. Isi suratnya adalah, wahai anakku, tetaplah engkau bersama ilmu. Dua ilmu lah kau. Karena bakal wong dua ilmu ku lamun melarat, iku pasti sugih. Lamun sugih pasti terhormat. Nah, biasanya wong sing dua ilmu ku melarat kan, ya dihormati wong lah. Kayak contoh, nah ini satu ilmu yang luar biasa. Pokoknya sekitar deres, tapi banyak cerita saja. Karena Mbak Hashim senang cerita. Wong dua ilmu itu enak. Mulanya cara Imam Ali, iku kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinu. Cukuplah bagi seseorang kalau pengen punya kemuliaan itu dengan ilmu. Wong dua ilmu itu enak. Serius enak. Artinya dengan secara hukum alam itu dihormati. Gawe gampang ini, wong dua ilmu mati ya bae, mati ya kuburane sejen karo kuburane wong sing ora dua ilmu. Telengana Mbah Yai Said, saya contohkan Mbah Yai Said saja. Gedongan. Itu makamnya itu berbeda dengan makam-makam yang lain. Artinya apa? Karena ilmunya. Wong kuburane wong biasa ini pangampun. Kuburane wong biasa iku dilangkai biasa bae. Diloncati kadang batu nisan iku dicoret-coret ku biasa bae. Tapi bakal makam kiai, ayo siapa sing wani nglangkai? Colongan nisan. Nah, kasih wan. Iku apa? Hebate wong duwe ilmu sampai semono. Makome bae iku luwih bagus daripada umai kita sing masih urip. Kenapa? Karena wong duwe ilmu. Dihormati temenanan. Kiai sendale bae dadi rebutane santri. Santri ku bahkan ndeleng sendale kiai rebutan cuma pengen malik tok, pengen muter. Pengen malik sendale kiai. Nah kira-kira kiai metu sing masjid atau metu sing langsung bisa diengko. Iku rebutan. Ayo sendale kita wong bodoh-bodoh dicolong ya iya. Dirampok ya iya. Mobil kiai lewat bae, minggir kabeh. Ya kan bahkan dilapi. Lagi parkir mobil kiai ku dilapi.
kadang debu iku diusapakan ning raya kita malah tabarukan biasa. Wah ngalap barokah mobilnya kiai. Kamuka kita gengko bakal anu boleh mobil kayak mobilnya kiai. Iku dihormati mobilnya tok loh. Barang mobilnya kita, mobilnya wong-wong sing dudu kiai lah seumpama. Wah bane dikempesi. Ning dalan diserawat. Parkir Malang bae. Bakal kiai Malang enggak bebas bae. Masya Allah. Parkir bae ngiring pirang-pirang mobil bae siji. Tapi bakal mau tutup mobil lagi ya Allah ning dalan diserawati. Lagi parkir mau sana bungkusnya gitu disoeki. Ketika kita lewat di depan rumah kiai kemudian mobilnya kiai, iku ana temblek makhluk mau apa secuil langsung dilap. Langsung dibersihkan. Masya Allah. Benar jadi Sayyidina Ali. Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinu. Dilapi tayo ku dilapi. Tapi bakal mobil wong kita wah langkat tayo malah dipait tayo. Dibalang akan tayo sekalian. Wa kafa bil jali dhamman iyatabarra minhu man huwa fihi. Oh bodoh dadi guyonane wong. Walane bocah-bocah santri aja gelem dadi wong bodoh benak nemen. Wa qala Wahab bin Munabbah yatasha'aba min al-ilmi asy-syaraf wa in kana sahibahu daniyan. Wal izzu wa in kana muhanan wal qurb wa in kana qasyan wal ghina wa in kana faqiran wal mutahad wal muhabah wa in kana wadi'an wa ansyada fi ma'na. Wong duwe ilmu iku ya kan. Ketika dia hina maka akan secara langsung menjadi orang yang mulia. Enak wong. Bakal miskin langsung sugih. Walane jadi Kiai Makhrus sampai wani motong kupinge Kiai Makhrus. Amun ana wong sing muruki ibaragamane Rasul Allah melu ngabdi ning agamane Allah belum bisa mangan potongan kupinge jare Makhrus. Ya Kiai Makhrus Ali Lirboyo itu ya ahli gedongan juga, zuriyah gedongan. Kiai Makhrus itu putranya Mbah Yai Ali, putune Mbah Yai Said. Mbah Yai Ali ku asline Indramayu. Itu ya kakang Kiai Mukhtar makamnya teng Indramayu gabung karena karo Syekh Yusuf, karo Syekh Syakir banyak sekali di sana makam. Ya gedongan. Artinya Mbah Makhrus itu ya alim, ahli riyadhah, ya sakti, ilmunya tidak diragukan, keramatnya luar biasa. Kiai Makhrus juga yang membuktikan bahwa merokok tidak membunuhmu, malah rokok gara-gara rokok itu menghidupkanmu. Mbah Makhrus. Dan salah satu yang ngasih gambar logo gudang garam pabrik itu Mbah Makhrus Ali. Kemudian bidzikri sholihin tatanazzalu alaina rahmah. Nyebut-nyebut wong saleh ku ya kita oleh rahmat, oleh barokah. Amin. Jadi saya pernah baca satu buku ketika kita ada seseorang itu saking cintanya dengan ulama itu disebut-sebut namanya. Terus disebut-sebut sehingga didatangi dalam mimpinya. Kemudian di dalam mimpinya tersebut orang tersebut ditanya sama kiai, apakah engkau pengen ketemu aku secara yaqdzah? Yaqdzah itu secara jeg, nyata orang-orang mimpi. Ya pengen kiai, sebut nama-nama saya. Saya suruh nyebutin namanya kiai mau sekian ratus kali disisipi dengan Fatihah. Wa ila hadrati fulan al-Fatihah wa ila hadrati fulan al-Fatihah. Setelah sekian ratus didatengin langsung. Hanya para wali-wali itu tidak mati, tidak ada yang mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Gak ada para wali yang mati itu gak ada. Jadi cukuplah kemuliaan kita itu dengan ilmu saja. Makanya wong sing duwe ilmu itu enak. Kayak ini kitab Mbah Hasyim. Wa qala Ali karamallahu wajha kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jali dhamman ayyatabarra minhu man huwa fihi wa ansyada fi ma'na. Kemudian manfaat
Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayna hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Allahumma rabbal bait as'aluka bi jahi ahli al-bait an tuyassir li khairu bait wa khairu ahli bait hatta la naqula ya lat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.